Selama bertahun Raka percaya bahwa ayahnya telah meninggal. Namun di rumah tua yang menyimpan masa lalu keluarganya, kenyataan akhirnya terbuka. Ayahnya masih hidup. Selin ternyata sudah mengenal Raka sejak bayi. Dimas menyimpan identitas palsu. Maya mengetahui rahasia kelahiran Raka. Dan sekarang semua orang yang selama ini menyembunyikan kebenaran berkumpul di satu tempat. Tetapi masih ada satu pertanyaan terbesar. Siapa sebenarnya orang yang selama ini mengancam Raka? Di episode terakhir ini, Raka akan menemukan alasan ayahnya menghilang. Rahasia yang membuat Selin tetap berada di sisinya, serta kebenaran tentang dokumen kelahirannya. Namun untuk mendapatkan jawaban terakhir, Raka harus memilih antara membuka masa lalu atau melindungi orang-orang yang masih ia sayangi. Raka masih berdiri di tempatnya. Matanya tidak lepas dari pria di hadapannya. Ayah, pria itu mengangguk perlahan. Aku tahu sulit untuk mempercayainya. Raka maju beberapa langkah. Kenapa ayah membiarkan aku percaya bahwa ayah sudah meninggal? Ayahnya menunduk. Karena saat itu, itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu. Raka menggeleng. Aku tumbuh tanpa seorang ayah. Aku tahu. Setiap tahun aku datang ke makam. Ayahnya terlihat terpukul. Aku juga tahu. Raka terdiam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ia berdiri begitu dekat dengan orang yang selama ini hanya ia kenal melalui foto dan kenangan. Namun kemarahannya belum hilang. Kalau ayah masih hidup, kenapa baru sekarang muncul? Ayahnya menatap Selin. Karena sekarang waktunya sudah tiba. Raka mengikuti arah pandangannya. Selin hanya terdiam. Mereka duduk di ruang tengah. Ayah Raka mulai menjelaskan. Ketika kamu lahir, keluarga kita sedang menghadapi masalah besar. Masalah apa? Warisan. Raka mengerutkan kening. Warisan. Ayahnya mengangguk. Ada seseorang yang ingin mengambil seluruh aset keluarga. Raka menatap Dimas. Dan Dimas. Dimas membantu membuat identitas baru untukmu. Raka terdiam. Jadi dia bukan musuh, bukan? Dimas tersenyum tipis. Aku memang melakukan banyak hal yang membuatmu curiga. Tapi semuanya untuk melindungimu. Raka kemudian menatap Arman. Kalau begitu Arman, ayahnya menjawab. Arman adalah orang yang menyelamatkanmu malam ketika rumah ini diserang. Raka semakin bingung. Kenapa semua orang menyembunyikannya? Ayahnya menarik napas panjang. Karena orang yang menyerang rumah ini bukan orang asing. Ruangan mendadak sunyi. Raka menatap ayahnya. Siapa yang menyerang rumah ini? Ayahnya tidak langsung menjawab. Kemudian ia berkata, orang yang paling dipercaya keluarga. Raka mulai memahami. Dimas. Dimas menggeleng. Bukan aku Arman. Arman juga menggeleng. Ayah Raka menatap istrinya. Ibumu tahu siapa orangnya. Semua mata tertuju kepada ibu Raka. Ia menunduk. Aku tidak pernah ingin menyembunyikannya darimu. Raka mendekaci kalau begitu katakan. Ibunya menangis. Orang itu sudah lama pergi. Siapa? Ibunya akhirnya mengangkat wajah. Adikku. Raka terdiam. Maya. Maya menggeleng. Adikku yang lain. Raka baru menyadari bahwa ada satu anggota keluarga yang belum pernah mereka bicarakan. Paman yang selama ini dianggap telah meninggal sebelum Raka lahir. Raka berdiri. Siapa namanya? Ayahnya menjawab, Rendra. Nama itu terdengar asing. Tapi kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Karena setelah malam itu, semua catatan tentang dirinya dihapus. Selin tiba-tiba berkata, Rendra. Raka menoleh. Kamu mengenalnya. Selin mengangguk pelan. Ketika aku masih kecil, aku pernah melihatnya. Apa yang dia lakukan? Selin menatap ayah Raka. Dia datang ke rumah ini pada malam kamu lahir. Raka merasakan dadanya sesak. Dan setelah itu, dia pergi membawa sesuatu. Apa? Selin menunjuk sebuah lemari tua. Dokumen keluarga. Raka segera mendekatinya. Di balik lemari ditemukan sebuah ruang kecil. Di dalamnya terdapat satu kotak kayu. Ayah Raka berkata, disitulah bukti terakhir disimpan.
Raka membawa kotak itu ke meja. Kali ini tidak ada kunci. Ia membuka tutupnya. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen lama dan sebuah surat. Surat itu ditulis oleh Rendra. Raka membacanya. Aku tidak mengambil dokumen ini untuk menghancurkan keluarga. Ia melanjutkan. Aku mengambilnya karena seseorang di dalam keluarga telah menjual rahasia kita. Raka mengangkat wajah. Siapa? Ayahnya menjawab. Kami tidak pernah menemukan jawabannya. Raka kembali membaca. Orang itu akan mencoba menggunakan anak yang baru lahir untuk mendapatkan semuanya. Raka menatap ayahnya. Anak yang dimaksud adalah aku. Ayahnya mengangguk. Surat itu berakhir dengan satu kalimat. Jika Raka sudah dewasa, berikan dokumen ini kepadanya. Dia berhak mengetahui siapa yang sebenarnya mengkhianati keluarganya. Raka menutup surat. Namun sebelum ia berkata apa-apa, sebuah foto terjatuh dari dalam kotak. Ia mengambilnya. Di foto itu ada Rendra. Dan seseorang berdiri di sampingnya. Raka mengenali orang tersebut. Wajah yang selama ini ia percaya sepenuhnya, ibunya. Raka menatap ibunya dengan wajah tak percaya. Ibu. Ruangan langsung sunyi. Ibunya menangis. Ada sesuatu yang belum pernah ibu ceritakan. Raka masih memegang foto itu. Ibu bersama Rendra? Ibunya menunduk. Aku tahu kamu akan menemukan foto itu suatu hari nanti. Jadi ibu mengenalnya. Iya, Raka merasa kecewa. Kenapa selama ini ibu mengatakan tidak tahu apa-apa? Ibunya mengusap air mata. Karena aku takut kehilanganmu. Ayah Raka kemudian berkata, Raka, dengarkan dulu penjelasannya. Raka menatap ayahnya. Aku sudah terlalu lama mendengar rahasia. Ibunya berdiri. Rendra bukan orang yang ingin menghancurkan keluarga kita. Lalu siapa dia? Dia adikku. Raka terdiam. Dia mencoba memperingatkan kami bahwa ada seseorang yang ingin menggunakanmu untuk menguasai seluruh warisan keluarga. Selin bertanya. Siapa orangnya? Ibunya menatap Dimas. Orang itu sudah berada di dekat kita sejak sebelum Raka lahir. Raka kembali membaca surat itu. Ada halaman kedua yang sebelumnya terlipat, ia membukanya. Aku tahu siapa yang menjual rahasia keluarga. Raka membaca lebih cepat. Dia bukan orang asing. Dia seseorang yang dipercaya oleh kakakku. Raka menatap ibunya. Ibu tahu siapa orangnya. Ibunya mengangguk. Tapi Rendra meminta ibu diam. Kenapa? Karena dia ingin mengumpulkan bukti. Selin mendekat. Apakah Rendra masih hidup? Ibunya terdiam. Aku tidak tahu. Tiba-tiba Maya berkata, dia masih hidup. Semua orang menoleh. Maya mengeluarkan ponselnya. Aku menerima pesan darinya 3 hari lalu. Raka langsung bertanya, di mana dia? Maya menunjukkan sebuah lokasi. Di kota sebelah, Raka mengambil jaketnya. Aku akan menemuinya. Ayahnya menahan bahunya. Jangan sendirian. Selin berdiri. Ku ikut, Chip. 1 jam kemudian, Raka dan Selin tiba di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Pintu terbuka. Seorang pria tua berdiri di dalam. Raka langsung mengenalinya dari foto. Rendra. Pria itu mengangguk. Akhirnya kamu datang. Raka masuk. Aku ingin tahu semuanya. Rendra memandang Selin. Kamu masih menjaganya. Selin mengangguk. Itu janji yang belum selesai. Rendra tersenyum tipis. Kalau begitu waktunya sudah tepat. Ia mengeluarkan sebuah map. Di dalamnya ada bukti bahwa orang yang mengincar keluargamu bukanlah Dimas. Raka membuka map. Ada transaksi bank, surat perjanjian, dan beberapa foto. Nama yang muncul berulang kali membuat Raka terkejut. Seorang pengacara keluarga yang selama ini dipercaya mengurus seluruh aset mereka. Rendra berkata, dialah yang memalsukan sebagian dokumen dan membuat keluargamu saling mencurigai. Raka menghela napas. Kenapa dia melakukan semua itu? Karena dia ingin menguasai perusahaan keluarga. Dalam perjalanan pulang, Raka masih memikirkan semua bukti. Selin ya, ada satu hal yang belum kamu ceritakan. Selin menatap jalan apa? Kenapa kamu mau membantuku selama ini?
Selini terjeong kemudian ia menjawab, "Karena ayahmu pernah menyelamatkan keluargaku." Raka menoleh, "Bagaimana?" "Ketika aku masih muda, keluargaku hampir kehilangan rumah karena masalah hukum. Ayahmu membantu kami." Selin tersenyum tipis. "Sebagai gantinya, aku berjanji akan membantu menjaga rahasiamu sampai kamu cukup dewasa untuk mengetahui semuanya." Raka terdiam. "Jadi sejak awal, aku tidak pernah ingin memanfaatkanmu." Raka mengangguk. "Aku percaya padamu." Selin menatapnya. Untuk pertama kalinya malam itu, keduanya merasa sedikit lebih tenang. Namun ponsel Raka tiba berdering, nomor tak dikenal. Sebuah pesan masuk. "Jangan bawa dokumen itu pulang." Raka kembali ke rumah tua bersama Selin. Ayahnya sudah menunggu, sudah bertemu Rendra. Raka mengangguk. "Kami tahu siapa yang mengkhianati keluarga." Ayahnya terlihat lega. "Kalau begitu semuanya akan segera berakhir." Raka menyerahkan map bukti. Namun sebelum ayahnya membukanya, terdengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. Dimas melihat keluar jendela. Ada seseorang datang. Pintu depan diketuk 3 kali, tok tok tok. Semua orang diam. Ayah Raka berdiri, "Jangan buka." Namun ketukan terdengar lagi. Kali ini disertai suara seorang pria. "Saya datang membawa bukti terakhir." Raka saling berpandangan dengan Selin. Dimas membuka pintu sedikit. Seorang pria berdiri di luar. Ia mengenakan jas hitam dan membawa koper. Raka mengenalinya, pengacara keluarga mereka. Pria itu tersenyum. "Sepertinya sudah waktunya kita berhenti berpura-pura." Ia mengangkat koper tersebut. "Di dalamnya ada bukti yang bisa menghancurkan saya." Ia berhenti. "Atau menghancurkan keluarga kalian." Pengacara itu masuk perlahan. Ia meletakkan koper di atas meja. Raka memperhatikannya dengan penuh curiga. "Kenapa sekarang?" Pengacara itu tersenyum tipis. "Karena saya sudah tidak bisa melindungi orang yang selama ini membayar saya." Ayah Raka menatapnya tajam. "Siapa yang membayarmu?" Pengacara itu membuka koper. Di dalamnya terdapat dokumen transaksi, rekaman suara, dan sebuah buku rekening lama. Semua bukti ada di sini. Raka mengambil salah satu dokumen. Nama perusahaan keluarga tercantum di sana. Namun ada beberapa transaksi rahasia menuju rekening luar negeri. Raka menatap pengacara itu. "Siapa penerimanya?" Pengacara itu menunjuk nama di bagian bawah. "Rendra." Raka Tehkejuchi jadi Rendra terlibat. Pengacara menggeleng. "Justru itu yang membuat saya datang." Ia mengeluarkan dokumen lain. Rekening itu menggunakan identitas Rendra, tetapi bukan Rendra yang menggunakannya. Ayah Raka langsung berdiri. Berarti dia masih memakai nama palsu itu. Pengacara mengangguk. "Dan saya tahu siapa orangnya." Pengacara itu menyerahkan satu lembar dokumen. Raka membacanya. Nama pemilik rekening berbeda dari nama Rendra. Namun tanda tangannya sangat mirip. Selin memperhatikan dokumen tersebut. "Ini bukan tanda tangan Rendra." Pengacara mengangguk. "Benar, siapa yang memalsukannya?" Pengacara menunjuk sebuah nama perusahaan. Perusahaan itu ternyata sudah dibubarkan bertahun-tahun lalu. Dimas tiba-tiba berkata, "Aku pernah melihat nama itu." Raka menoleh. "Di mana?" "Dalam dokumen yang ayahmu simpan sebelum menghilang." Ayah Raka mengangguk. Perusahaan itu hanyalah kedok. Raka mulai memahami semuanya. "Jadi orang yang mengincar keluargaku menggunakan perusahaan palsu untuk mengambil aset." "Ya," jawab pengacara. "Dan siapa yang mengendalikan perusahaan itu?" Pengacara terdiam. Kemudian ia berkata, "Orang yang selama ini paling dekat dengan keluargamu." Raka menatap semua orang. Kali ini tidak ada yang berani berbicara. Pengacara itu akhirnya menyebut nama. Orangnya adalah... Ia berhenti sejenak, seorang anggota keluarga. Raka menahan napas. Kemudian pengacara menyerahkan sebuah foto. Raka melihatnya. Wajah dalam foto itu membuat semua orang terdiam. Maya. Raka menatap Maya. "Maya,
Maya terlihat terkejut. Tidak, pengacara menggeleng. Foto itu memang menunjukkan Maya, tapi orang yang mengendalikan rekening tersebut bukan dia. Raka semakin bingung. Lo siapa? Pengacara menunjuk seseorang yang berdiri di belakang Maya dalam foto. Raka memperbesar foto. Wajah itu terlihat samar. Namun Selin langsung mengenalinya. Rendra, semua orang terdiam. Raka menggeleng, tapi tadi katanya Rendra tidak bersalah. Pengacara menjawab, Rendra memang tidak menggunakan rekening itu. Kalau begitu, pengacara menarik napas. Foto ini membuktikan bahwa ada seseorang yang menyamar sebagai Rendra. Ayah Raka mengambil foto tersebut. Ia memperhatikannya lama. Kemudian wajahnya berubah. Aku tahu siapa dia. Raka mendekat. Siapa? Ayahnya tidak menjawab. Ia menatap istrinya. Ibunya langsung menutup mulut. Jangan, Raka semakin penasaran. Ibu tahu, ibunya mengangguk sambil menangis. Orang itu adalah... Tiba-tiba terdengar suara kaca pecah dari lantai atas. Semua orang terkejut. Dimas segera mematikan lampu. Arman membawa semua orang menjauh dari jendela. Pengacara mengambil koper. Sepertinya mereka tahu kita sudah menemukan bukti, Raka bertanya. Siapa mereka? Pengacara menjawab. Orang-orang yang selama ini bekerja untuk pengkhianat itu. Dari luar terdengar suara kendaraan menjauh. Ayah Raka menatap Raka. Kita tidak punya banyak waktu. Ia mengambil foto tersebut. Besok pagi kita selesaikan semuanya. Pagi datang, semua bukti dikumpulkan di satu meja. Raka melihat foto, dokumen, dan rekaman yang selama ini menjadi potongan teka-teki. Kini semuanya mulai terhubung. Ayahnya berkata, orang yang mengkhianati keluarga kita bukan hanya ingin mengambil harta, lalu apa yang dia inginkan? Dia ingin mengendalikanmu. Raka terdiam. Kenapa aku? Karena setelah kamu dewasa, seluruh hak warisan berpindah kepadamu. Selin menambahkan, kalau Raka menghilang atau dinyatakan tidak mampu, aset itu bisa dikendalikan pihak lain. Raka akhirnya memahami alasan semua orang berusaha menyembunyikannya. Ia bukan sekadar pewaris. Ia adalah kunci dari seluruh kekayaan keluarga. Namun kemudian ponselnya berdering. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Datang sendirian ke kantor lama keluarga. Kalau tidak, seseorang akan membayar akibatnya. Raka menatap pesan itu. Selin langsung berkata, jangan pergi. Raka menggeleng. Justru sekarang aku harus pergi. Ayahnya berdiri. Kali ini kamu tidak akan pergi sendirian. Raka tersenyum tipis. Baik. Ia mengambil semua bukti. Hari itu, mereka akhirnya bersiap menghadapi orang yang selama bertahun-tahun bersembunyi di balik semua rahasia. Raka tiba di kantor lama keluarganya bersama Selin, ayahnya, dan Dimas. Gedung itu sudah lama kosong. Pintu utama terbuka. Di dalam, suasananya sunyi. Raka menemukan sebuah meja dengan satu amplop di atasnya. Ia membukanya. Kalau kamu sampai di sini, berarti semua bukti sudah kamu temukan. Selin melihat sekeliling. Ini jebakan. Raka mengangguk. Tapi kita memang datang untuk mengakhiri semuanya. Tiba-tiba lampu menyala. Seseorang berdiri di balkon lantai 2. Raka mendongak. Suara itu terdengar tenang. Kamu akhirnya datang. Raka mengenali suara tersebut. Itu suara pengacara keluarga. Namun pria itu ternyata bukan datang untuk menyerang. Ia justru berkata, orang yang sebenarnya mengendalikan semua ini sudah ada di sini. Pengacara turun perlahan. Ia meletakkan sebuah flash drive di meja. Semua rekaman ada di sini, Raka bertanya. Kenapa membantu kami? Pengacara menunduk. Karena saya sudah terlalu lama takut. Takut kepada siapa? Pengacara menunjuk ke arah pintu. Pintu terbuka. Seseorang masuk. Raka membeku. Maya. Namun Maya langsung berkata, jangan salah paham. Aku datang untuk menghentikannya. Raka bingung. Siapa? Maya menatap ayah Raka. Kemudian ia berkata, orang yang sebenarnya berada di balik semua ini bukan aku. Bukan Dimas.
Dan bukan Rendra, ia menunjuk sebuah foto keluarga. Orang itu adalah seseorang yang selama ini tidak pernah kalian curigai. Maya mengeluarkan sebuah dokumen. Ia menyerahkannya kepada Raka. Perhatikan tanda tangannya. Raka melihat dokumen tersebut. Tanda tangan itu membuatnya terdiam. Ia mengenalinya. Tanda tangan ibunya, Ibu. Maya menggeleng. Perhatikan tanggalnya. Raka melihat tanggal dokumen. Tanggal tersebut tercatat setelah ibunya dinyatakan tidak mampu menandatangani dokumen apapun. Selin langsung memahami. Itu tanda tangan palsu. Maya mengangguk. Benar, Raka menatap semua orang. Lalu siapa yang memalsukannya? Maya menjawabi. Orang yang memiliki akses ke semua dokumen keluarga. Raka perlahan menoleh kepada pengacara. Pengacara menggeleng. Bukan saya. Kemudian ayah Raka berkata, aku tahu siapa. Semua orang menatapnya. Ayah Raka menyebut sebuah nama. Sekretaris lama keluarga. Pengacara memasang flash drive key computer lama. Sebuah rekaman muncul. Terlihat sekretaris lama. Keluarga sedang berbicara. Dengan seseorang. Suara dalam rekaman terdengar jelas. Setelah anak itu dewasa, semua azit akan berpindah. Raka mengepukkan tangan. Kemudian terdengar suara lain. Suara yang membuat semua orang terkejut. Rendra. Namun Rendra ternyata sedang menyamar untuk merekam percakapan tersebut. Rekaman berlanjut. Sekretaris itu berkata, Dan tidak ada seorang pun yang akan tahu siapa yang sebenarnya mengatur semuanya. Raka menatap layar. Akhirnya tetaki itu terjawab. Selama bertahun-tahun, mereka saling mencurigai karena seseorang sengaja membuat mereka percaya bahwa satu sama lain adalah musuh. Selin memandang Raka. Semua ini hampir menghancurkan keluargamu. Raka mengangguk. Tapi sekarang sudah berakhir. Tiba-tiba layar mati. Pengacara melihat komputer. Belum. Raka menoleh. Kenapa? Pengacara menunjuk satu file terakhir. Nama pengendali utama. Raka membuka file tersebut. Nama yang muncul membuatnya terdiam. Sekretaris lama keluarga. Bukan Maya. Bukan Dimas. Bukan Rendra. Bukan Selin. Selama tahun pria itu mengatur semuanya dari balik layar. Ia memalsukan dokumen. Mengalihkan uang. Membuat Raka mengira ayahnya meninggal. Bahkan membuat anggota keluarga saling mencurigai. Raka menatap ayahnya. Kenapa ayah tidak pernah melaporkannya? Karena saat itu kami tidak punya bukti. Pengacara mengangkat flash drive. Sekarang kita punya. Maya tersenyum lega. Namun Raka masih memiliki satu pertanyaan. Di mana orang itu sekarang? Pengacara menjawab, sudah ditangkap pagi ini. Hokaterjiong. Setelah berten, akhirnya semuanya benar-benar berakhir. Selin berdiri di sampingnya. Kamu baik-baik saja. Raka tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku benar milikku. Selin tersenyum balik. Namun Raka belum tahu bahwa perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai. Karena ayahnya masih menyimpan satu rahasia terakhir. Tentang Selin. Malam itu mereka kembali ke rumah. Semua orang mulai merasa lega. Namun ayah Raka memanggilnya secara pribadi. Raka, ada satu hal yang belum kamu ketahui. Raka menatapnya. Tentang Selin, ayahnya mengangguk. Dia bukan sekadar orang yang pernah menjagamu. Raka terdiam. Apa maksud ayah? Ayahnya mengambil sebuah surat lama. Ini ditulis oleh ibumu sebelum kamu lahir. Raka membukanya, di dalamnya tertulis. Jika suatu hari Raka sudah dewasa, biarkan dia memilih sendiri siapa yang ingin berada di sisinya. Raka menatap ayahnya, memilih. Ayahnya tersenyum. Karena sejak awal, kami tidak pernah ingin menentukan masa depanmu. Raka mulai memahami. Semua orang selama ini memang menjaga dirinya. Namun ada satu hal yang tidak pernah mereka lakukan. Memilihkan siapa yang harus ia percaya.
Raka menemukan Selin di teras. Kamu sudah tahu. Selin menoleh. Tahu apa? Bahwa keluargaku ingin aku memilih sendiri. Selin tersenyum. Aku tahu. Kenapa tidak pernah mengatakannya? Karena aku tidak ingin kamu merasa berutang kepadaku. Raka terjeong. Selin melanjutkan. Aku menjagamu karena sebuah janji. Tapi setelah kamu dewasa, keputusan tentang hidupmu sepenuhnya milikmu. Raka menatapnya, dan kalau aku memilih untuk tetap bersamamu. Selin terdiam cukup lama. Aku ingin itu karena kamu memang menginginkannya, bukan karena masa lalu kita. Raka tersenyum. Kalau begitu aku memilih karena diriku sendiri. Selin menatapnya. Untuk pertama kalinya, tidak ada rahasia di antara mereka. Beberapa minggu berlalu, kasus keluarga akhirnya selesai. Aset yang sempat hilang berhasil dikembalikan. Nama keluarga mereka dibersihkan. Raka juga akhirnya menerima warisan yang selama ini menjadi sumber konflik. Namun ia tidak ingin mengulang kesalahan masa lalu. Ia memilih membangun usaha sendiri. Selin tetap berada di sisinya. Suatu sore, mereka kembali ke pasar tempat semuanya bermula. Raka tersenyum. Dulu aku datang ke sini tanpa tahu apa-apa. Selin tertawa kecil. Sekarang kamu sudah menjadi orang berbeda. Raka menggeleng. Bukan berbeda. Ia menatap Selin. Aku hanya akhirnya tahu siapa diriku. Selin tersenyum. Mereka berjalan berdampingan meninggalkan pasar. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang perlu mereka sembunyikan. Malam itu Raka menemukan sebuah amplop di meja. Tidak ada nama pengirim. Ia membukanya. Surat tersebut ternyata berasal dari ayahnya. Raka, jika kamu membaca ini, berarti semua rahasia sudah selesai. Raka tersenyum. Ada satu hal yang ingin ayah katakan. Ia membaca perlahan. Kekayaan keluarga bukanlah warisan terbesar yang bisa ayah berikan. Raka berinci. Warisan terbesar adalah kesempatan untuk memilih hidupmu sendiri. Di bagian bawah hanya ada satu kalimat. Jangan hidup untuk membalas masa lalu. Raka menutup surat. Ia melihat keluar jendela. Selin berdiri di taman. Raka tersenyum. Ia akhirnya mengerti. Masa lalu memang membentuk dirinya. Tetapi masa depan tetap menjadi pilihannya. Beberapa bulan kemudian, rumah tua itu berubah. Bukan lagi tempat penuh rahasia. Kini menjadi tempat berkumpulnya keluarga. Ayah dan ibu Raka menikmati masa tua dengan tenang. Dimas dan Maya tidak lagi menyimpan kebencian. Arman sesekali datang berkunjung, sementara Raka dan Selin membangun kehidupan baru. Suatu sore, Raka berdiri di depan rumah. Selin menghampirinya. Masih memikirkan masa lalu. Raka tersenyum. Tidak. Kenapa? Karena akhirnya aku tahu satu hal. Apa? Raka menatapnya. Kadang kita harus melewati banyak kebohongan untuk menemukan satu kebenaran. Selin tersenyum. Dan apa kebenaran itu? Raka menggenggam tangannya. Bahwa keluarga bukan hanya tentang darah. Ia berhenti sejenak. Kadang keluarga adalah orang yang tetap memilih berada di sisimu ketika semua orang pergi. Selin tersenyum. Mereka berjalan bersama menuju rumah. Di belakang mereka, matahari perlahan tenggelam. Semua rahasia akhirnya terungkap, semua luka perlahan sembuh. Dan kisah mereka tidak berakhir dengan kekayaan, tidak pula dengan balas dendam, melainkan dengan sebuah pilihan sederhana. Memulai hidup baru bersama.